di layar TV. Setahu saya, Sheryl Tan ini dulu juga seorang presenter di salah satu stasiun TV. Ini sekalian juga nih buat Bapak Menteri, siapa itu? Yang ngurusin Batam sekarang belum kelas, Pak Bahlil. Siapa sih namanya? Gue lupa namanya siapa. Ya pokoknya buat dia yang sok-sokan ngeledekin statementnya Bung Karno. Kalau Bung Karno bikin statement, berikan aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Pak Bahlil bilang, baru 1 pemuda aja kalian udah pada ribut. Tunggu dulu Pak. Ini yang saya maksud, anak muda itu belum tentu bisa menjamin kematangan orang itu dibutuhkan Pak, untuk menduduki satu jabatan penting dalam mengurus negara. Nah ini juga nih, caleg loh, caleg DPR RI dari PSI, Sheryl ya, memfitnah Pak Mahfud MD yang katanya akan ikut memakzulkan Pak Jokowi. Mohon maaf, ini anak kagak tahu aturan kali ya. Mau memakzulkan orang, membatalkan penundaan atau apapun itu, semuanya harus dilakukan dulu di DPR. Di DPR udah selesai ya, kalau udah ada kesepakatannya lebih banyak, orang pada setuju untuk dimakzulkan, baru dibawa lagi ke MK. Di MK lagi disidangkan. Baru bisa. Jangan disamain sama cara bos lo yang main langsung ke MK buat naikin anaknya. Ya beda lah. Lu lagi gimana sih? Pakai aturan. Ngerti ya Pak Bahlil? Makanya gue bilang, anak muda belum tentu juga. Kalau dia kagak tahu aturan, kayak begini nih jadinya. Lo dengerin aja sih suaranya. Denger ya Pak. Saya ingin mempertanyakan bagaimana dengan Pak Mahfud. Pak Mahfud saat ini masih incumbent Menko Polhukam. Dan Pak Mahfud berkeliling kantor-kantor untuk isu pemaksulan. Apakah ini juga tidak ada konflik of interest? Nah, itu ada satu hal soal isu Tolong mohon saya minta isu waktu saya dulu. pemaksulan mesti dipotong. Itu adalah fitnah. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Oke. Pak Mahfud keliling ke kantor-kantor untuk melakukan pemakzulan. Otaknya di mana nih orangnya kalau ngomong? Kita dengerin ya. Kita dengerin penjelasan dari Pak Mahfud. Minta pemilu kata apa? Saya bilang kalau urusan pemakzulan itu kan sudah didengar orang, mereka sudah menyampaikan di berbagai kesempatan, dan itu urusannya partai politik dan DPR, bukan Menko Polhukam. Kalau sepertiga anggota DPR mengusulkan, tidak boleh. Kalau 2/3 hasil jalan. Kalau 2/3 dari MHD yang setuju pemakzulan, jadi putuskan begitu. Kalau sudah setuju pemakzulan, jadi putuskan begitu. Kalau sudah setuju semua memenuhi syarat, harus dibawa ke MK dulu. Itu tidak bakalan selesai setahun. Kalau situasinya kayak gini, paling tidak bakal selesai lah sebelum pemilu selesai. Itu lama itu, ada sidang pendahuluan, sidang apa di DPR. Jadi saya bilang apakah Pak Mahfud setuju? Dan saya nggak bilang setuju atau tidak setuju, silakan saja, tapi bawa ke DPR, jangan minta pemakzulan ke MK. Kok minta pemakzulan ke Menko Polhukam? Itu bukan. Dulu yang minta undang-undang dasar, yang minta undang-undang dasar itu diubah kan masyarakat sipil juga, agar pemerintah tidak ikut-ikutan urusan yang seperti itu. Paham ya? Dibawa ke MK dulu. Ada aturannya Wak. Dibawa dulu ke DPR, diberesin DPR. Yang bisa bawa ke DPR itu kan partai politik. Partai lo juga belum punya bangku juga di DPR, ya. Nggak usah berisik. Jadi diurusin dulu di dalam DPR. Di DPR udah banyak yang setuju, baru dibawa ke MK pakai aturan. Sekali lagi gue bilang nih, jangan disamain sama bos lo yang udah langsung naikin anaknya aja lewat MK. Paham lo? Yang terhormat Pak Jokowi, ini Pak. Ya, teman-teman, kita melihat perkembangan kasus Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan ini. Apakah Hasto sudah ditangkap atau bagaimana teman-teman, atau ditahan? Ya, karena KPK mengumumkan bahwa Hasto Kristianto tersangka dalam kasus korupsi Harun Masiku itu dalam keadaan Hasto masih belum ditahan. Artinya ya Hasto masih berada di tempat yang bebas. Dan apakah sekarang sudah ditahan atau bagaimana? Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat ini teman-teman, bagaimana perkembangan kasus Hasto. KPK tegaskan kasus Hasto bisa sampai sidang meski Harun Masiku belum ketemu. Ya, memang banyak yang mempertanyakan teman-teman, kenapa Hasto Kristianto yang bisa ditangkap padahal pelaku utamanya yaitu Harun Masiku yang menyuap KPU pada saat itu ya belum ditangkap atau
masih menjadi buron KPK. Nah, bagaimana dengan Hasto Kristianto? Kenapa KPK bisa menang atau memberikan Hasto, ya menjadikan Hasto sebagai tersangka, sedangkan Harun Masiku masih belum ditemukan? Oke, kita lihat alasan dari sini teman-teman, kenapa KPK ini bisa menetapkan Hasto sebagai tersangka. KPK telah menetapkan Sekjen PDIP yaitu Hasto Kristianto sebagai tersangka di kasus suap terkait Harun Masiku. Nah, KPK menegaskan perkara Hasto tetap bisa berlanjut bahkan sampai persidangan meskipun Harun Masiku tidak juga tertangkap. Nah, ini ketegasan dari KPK teman-teman, bahwa perkara Hasto ini bisa berlanjut sampai ke persidangan, ya walaupun ya pelaku utama seperti Harun Masiku itu belum tertangkap juga. Kita tidak tahu ya kemana keberadaan Harun Masiku sekarang. Yang penting sampai sekarang belum ada yang mengonfirmasi tempat di mana letak ada Harun Masiku. Saya pikir tidak tepat, perkara Hasto tidak bisa sampai sidang penuntutan, kata jubir KPK Tessa Mahardika di gedung KPK Jakarta Jumat 27 Desember 2024. Bila perkara tersebut sudah disetujui oleh penyidik, jaksa penuntut umum sampai dengan pimpinan naik ke tingkat penyidikan, maka perkara tersebut juga akan berproses sampai tahap penuntutan sampai dengan persidangan tambahnya. Nah, Tessa mencontohkan dalam perkara Harun sendiri sudah ada tersangka lain yang sudah sampai tahap persidangan, bahkan dipenjara, meskipun Harun belum juga tertangkap. KPK kata dia masih optimis Harun Masiku akan tertangkap nantinya. Nah, artinya bahwa ya KPK masih mencari-cari keberadaan dari Harun Masiku, ya, dan KPK mengatakan itu nanti akan tertangkap sendiri, ya, cepat atau lama. Sebelumnya teman-teman sudah ada beberapa tersangka yang juga sudah disidik, dituntut, disidang, diputus, dan sampai dengan saat ini pun sudah keluar dari lapas, sudah selesai melaksanakan masa tahanannya. Saya pikir itu tidak tepat untuk pernyataan tersebut, kata dia. Nah, KPK tetap optimistis saudara Harun Masiku akan ditemukan. Apakah itu baik ditemukan oleh penyidik, masyarakat, atau yang bersangkutan datang sendiri ke gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, tambah dia. Nah, Hasto tersangka. Nah, itu teman-teman tentang pernyataan dari KPK bahwa perkara dari Hasto ini ya bisa dilanjutkan tanpa adanya Harun Masiku atau tanpa tertangkap Harun Masiku, karena kata mereka bahwa sudah ada tersangka yang lain yang sudah dipenjara dan sudah selesai masa hukumannya atau masa tahanannya, dan itu artinya bahwa tanpa Harun Masiku ditemukan, maka ya tersangka-tersangka lain bisa diproses. Nah, KPK sebelumnya resmi mengumumkan Sekjen PDI Perjuangan yaitu Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dia dijerat sebagai tersangka kasus dugaan suap pergantian antar waktu atau PAW buron Harun Masiku terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Nah, pengumuman itu disampaikan langsung oleh Ketua KPK yaitu Setio Budianto dalam konferensi pers di gedung KPK Jakarta Selatan Selasa 24 Desember yang lalu. Nah, teman-teman, dia menyebut Hasto berupaya agar Harun Masiku menjadi anggota DPR lewat PAW. Dia mengatakan Hasto meminta MA memberi fatwa dan mengusahakan agar caleg yang harusnya masuk ke DPR lewat PAW, Rizky Aprilia, mau diganti dengan Harun Masiku. Bahkan surat undangan pelantikan Rizky ditahan oleh
HK atau Hasto Kristianto, ujar Setio. Nah, kemudian teman-teman, selain menjadi tersangka kasus suap, Hasto juga menjadi tersangka kasus perentangan pendidikan. Hasto diduga menyeluruh peredam ponselnya dan ponsel Harun Masiku serta menyuruh Harun Masiku kabur. Hingga kini Harun Masiku masih jadi buron. Nah, itu teman-teman mengenai perkembangan kasus dari Harun Masiku dan juga Hasto Kristianto ini yang ditetapkan KPK sebagai tersangka. Kalau KPK yakin kasus Hasto Kristianto bisa sampai penuntutan meski Harun Masiku belum ditangkap juga. Ya, juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Tessa Mahardika Sugiharto buka suara terkait adanya keraguan kasus Hasto Kristianto ini bisa sampai tahap penuntutan. Mengingat hingga kini KPK masih belum bisa menangkap Harun Masiku. Menurut Tessa, jika suatu perkara sudah disetujui penyidik, jaksa A, penuntut umum atau JPU hingga pimpinan untuk naik ke tingkat penyidikan, maka ia menyebut perkara tersebut akan bisa diproses hingga penuntutan atau persidangan. Meskipun kini Harun Masiku masih belum ditemukan dan berstatus buron KPK. Nah, itu teman-teman, artinya bahwa kasus dari Hasto Kristianto ini tetap dilanjutkan meskipun Harun Masiku belum ditangkap dan Harun Masiku masih menjadi buron KPK. Nah, kita masih melihat ke depan bagaimana perkembangan kasus ini, karena kasus ini tentu akan melebar kemana-mana, tentu akan ada tersangka-tersangka yang lain, dan kita menjaga kedamaian yang ada di negeri ini. Sampai jumpa di video berikutnya.